Mudhaf. Hukmi mudhaf ilaih. Al-istihza mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Itu mudhaf ilaih yang udah terantai. Idhofah itu bisa berantai-rantai panjang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bab fi bayani hukmil istihza'i bid-dini. Bab penjelasan tentang hukum istihza, mengolok-olok agama. Wal istihanati bi hurumatihi, dan merendahkan perkara-perkara yang dihormati dalam agama. Atau dengan kata lain, bab tentang hukum mengolok-olok agama atau ajaran agama. Al-istihza'u bid-dini riddatun 'anil Islam. Mengolok-olok agama, ngece, mencela, merendahkan agama, ini merupakan perbuatan riddah, perbuatan yang menyebabkan murtad dari agama Islam. Wa khurujun 'anid dini bil kulliyati, dan pelakunya keluar dari agama secara keseluruhan. Artinya bukan muslim lagi. Ini secara tegas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat. Allah Ta'ala firman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, wahai orang-orang yang suka mencela agama, apakah dengan Allah? Apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan Rasulullah SAW kalian jadikan itu semua sebagai bahan olok-olokan? Jadi seolah-olah Allah ingin mempertanyakan, memangnya kalian sudah tidak ada bahan untuk bercanda yang lain? Kenapa bahan bercandanya Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya? Tidak ada bahan bercanda yang lain. Kenapa Allah, ayat-ayat Allah, Rasulnya dijadikan bahan candaan, bahan olok-olokan? Kemudian kata Allah, la ta'tadiru, janganlah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Maka ini menunjukkan secara tegas bahwasanya orang yang mengolok-olok agama, merendahkan agama, baik itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan ajaran Islam, ayat-ayat Allah, ajaran Islam, atau merendahkan Rasulullah SAW. Kalau pelakunya sebelumnya muslim, maka dia murtad dari agama Islam. Hadhil ayatu tadullu ala anna al-istihza'a billahi kufrun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekufuran. Wa annal istihza'a birrasuli kufrun. Demikian juga mengolok-olok Rasulullah SAW juga kekufuran. Wa annal istihza'a bi ayatillahi kufrun. Demikian juga mengolok-olok ayat-ayat Allah. Termasuk di dalamnya mengolok-olok hadis, mengolok-olok ajaran Islam adalah kekufuran. Faman istahza'a bi wahidin min hadhil umuri fahuwa mustahzi'un bi jami'iha. Dan siapa saja yang mengolok-olok satu saja dari perkara di atas. Mengolok-olok apa? Satu, Allah. Atau mengolok-olok ajaran Islam. Atau mengolok-olok Rasulullah SAW. Ya, satu saja dilakukan, maka sama saja mengolok-olok semuanya. Ngece Rasulullah, ngece Allah, dan ngece agama Islam. Walladhi hasala min ha'ula'il munafiqina annahum istahza'u birrasuli wa sahabatihi. Dan yang terjadi pada orang-orang munafik, mereka itu mengolok-olok, mencela, ngece Rasulullah SAW
dan para sahabatnya. Fanazalatil ayatu, maka turunlah ayat di atas surat At-Taubah 65 sampai 66. Ya, yang mereka mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsinan wala ajbanu indal liqa. Orang-orang munafik itu mengatakan tidak pernah kita melihat orang yang paling gendut perutnya selain para qurra kita. Qurra jamak dari qari. Qari itu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya belajar hadis. Ini qari itu istilah untuk orang yang menuntut ilmu di zaman salaf. Orang yang belajar Quran dan hadis disebutnya qari. Ya, qari di sini bukan orang yang bacaan Qur'annya bagus, beda. Qari di masa salaf artinya orang yang belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disebutnya qari. Jamaknya qurra. Jadi kata orang-orang munafikin, ya, tidak ada orang yang paling gendut melainkan para orang-orang yang belajar Quran dan Sunnah ini. Wal akdzabu alsinan, dan tidak ada yang paling suka bohong kecuali mereka. Wal ajbanu indal liqa, dan tidak ada yang paling pengecut, paling cemen kalau perang bertemu musuh kecuali mereka. Ini kata-kata orang munafik. Maka perkataan ini didengar oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Sebelum sahabat Nabi ini datang kepada Rasulullah, turun ayat. Turun ayat surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini sebelum sahabat ini menyampaikan kasus tersebut, Rasulullah sudah tahu, karena sudah turun ayat. Bahwasanya ada orang yang sedang mencela Nabi dan para sahabatnya. Fal istihza'u bihadhil umuri mutalazimun. Maka mengolok-olok atau mencela salah satu saja dari 3 perkara di atas ini saling berkelaziman. Katanya kalau dia mencela Allah, berarti sama saja dia mencela Rasulullah dan mencela agama Islam, mencela ajaran Islam. Kalau dia mencela ajaran Islam, berarti sama saja dia mencela Rasulullah dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena ajaran Islam kan dari Allah dan Rasulnya. Ya, mencela cadar, mencela wanita yang berjilbab, ya, mencela laki yang melihara jenggot, mencela laki-laki yang meninggikan pakaian di atas mata kaki. Sekarang yang mengajarkan untuk memanjangkan jenggot siapa? Rasulullah SAW. A'fu al-liha, kata Nabi. Waffiru al-liha. Yang nyuruh dan juga mencontohkan pakaian di atas mata kaki siapa? Nabi. Ketika ada sahabat yang dinasihati untuk diangkat kainnya supaya tidak isbal, ya, sahabatnya beralasan. Rasulullah ini kan model pakainya memang seperti ini. Memang isbal cara pakainya. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu tidak ingin meladani aku? Apakah kamu tidak ingin mencontoh aku? Kemudian sahabatnya melihat Rasulullah pakainya setengah betis. Ya, Rasulullah dalam masalah isbal, dalam masalah anti isbal, Rasulullah memerintahkan dan juga mempraktekkan. Ya, kalau ada orang yang ngece laki-laki muslim yang pakainya di atas mata kaki, sama saja ngece Rasulullah SAW. Dan apapun, ya, ngece sholat yang ngajarin, yang mengajarkan Allah dan Rasulnya. Ya, banyak ya orang-orang yang ngece gerakan sholat. Kalau kita cari di YouTube, ya, di TikTok, itu banyak orang bikin video, bikin lucu-lucuan dari gerakan sholat. Nah, ini mencela Allah dan Rasulnya. Mutalazimun.
Falladzina yastakhifuna bi tauhidillahi ta'ala wa yu'azzimuna du'a ghairihi minal amwati. Dan orang-orang yang meremehkan perkara tauhid kepada Allah Ta'ala dan mereka mengagungkan doa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Wa idza umiru bitauhidi wa nahaw anisyirki istakhaffu bidzalika. Ketika mereka diperintahkan untuk bertauhid dengan benar dan dilarang untuk berbuat syirik, maka mereka pun meremehkan. Nah, ini realita ya. Orang-orang yang suka melakukan kesyirikan kepada kuburan, suka pakai jimat, suka datang ke dukun, suka pokoknya suka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dakwahkan tauhid, ketika kita jelaskan masalah tauhid dengan rinci, maka mereka ngetawain. Apa kamu ini? Zaman 2020 masih bahas seperti ini. Ini kuno. Ini keras, zaman sekarang nggak cocok, fanatik, radikal, macam-macam. Diketawain. Orang yang mendakwahkan tauhid diketawain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Jika mereka melihat engkau, orang-orang musyrikin melihat engkau, iyattakhidunaka illa huzwa, maka tidaklah mereka menanggapi engkau kecuali sebagai candaan saja. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, apakah ini? Mereka mengatakan, apakah ini rasul yang diutus oleh Allah? Jadi Rasulullah diecek sama orang musyrikin. Ya. Ketika Rasulullah lewat, orang-orang musyrikin sedang kumpul-kumpul, diketawain. Ini kayak gini Rasul, kata mereka. Rasul kayak gini. Ya. Rasul makannya sama seperti kita. Rasul kok berjalan di pasar. Rasul kok sama seperti manusia biasa, dikece sama mereka. Sebabnya apa? Karena Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid. Karena mengingkari mereka, mengingkari kesyirikan mereka. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Cek terjemah dulu. Mereka mengatakan, masih perkataan mereka, sesungguhnya hampir saja ia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyesatkan kita dari sesembahan-sesembahan kita. Seandainya kita tidak sabar untuk tetap menyembah sesembahan-sesembahan kita. Ya, kata orang-orang musyrikin, aduh, hampir saja saya terpedaya oleh Muhammad untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan saya, sembahan-sembahan kita, orang musyrikin. Tapi kata mereka, untung saya masih istiqomah, ya, masih sabar. An sabarna 'alaiha. Saya masih sabar untuk tetap menyembah sesembahan-sembahan kami. Jadi orang musyrikin saja dalam menyembah sesembahan-sembahan mereka, yang dalam melakukan itu mereka banyak mengalami kesulitan. Iya enggak? Lebih gampang mana? Bertauhid apa berbuat syirik? Lebih gampang bertauhid.
Berbuat syirik itu susah. Pertama, berhala aja bikin dulu kan. Keluar duit. Kemudian, kalau ingin sesuatu harus ke berhalanya dulu. Nggak ada effort untuk datang ke berhalanya. Ya. Allah bertauhid, Allah di mana saja. Ya Allah mengetahui kita di mana saja. Kemudian harus mengeluarkan sesajen. Ya, harus punya sajen. Harus memenuhi syarat-syarat dari berhalanya. Macam-macam, susah. Tapi mereka bersabar melakukan itu. Walaupun susah, mereka sabar. Tetap melakukan kesyirikan. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau orang musyrikin saja sabar. Kalau orang yang bermaksiat saja sabar untuk melakukan maksiat, masa kita nggak sabar dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Masa kita nggak sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Furqan ayat 41 sampai 42. Maka di ayat ini syahidnya Rasulullah SAW diejek, direndahkan oleh orang-orang musyrikin. Karena sebab apa? Karena sebab beliau SAW mendakwahkan tauhid. Fastahza'u bir-rasuli sallallahu alaihi wasallam lamma nahahum 'anil syirki. Maka mereka pun mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melarang kesyirikan. Wa mazal musyrikuna yu'ibuna al-anbiya'a wa yasifunahum bis-safahati wad-dhalali wal jununi. Dan terus-menerus orang-orang musyrikin sejak zaman dahulu mencela para nabi dan menyematkan kepada mereka sifat-sifat di antaranya safahah, ya, bodoh. Para nabi dibilang bodoh, wad-dhalal dibilang sesat, wal junun dibilang gila. Idza da'awhum ila tauhid, ketika para nabi mendakwahkan tauhid kepada mereka. Maka kita belum ada apa-apanya. Ya. Kalau kita berusaha bertauhid, berusaha belajar tauhid, berusaha mengamalkan tauhid, berusaha mendakwahkan tauhid, kemudian ada orang yang mencela kita, dibilang radikal, ya. Dibilang keras, dibilang aneh, dibilang nyeleneh, macam-macam. Ini belum ada apa-apanya dengan cobaan para nabi dan rasul terdahulu. Ya, maka dibilang bodoh, dibilang sesat, dibilang gila, dan celaan-celaan yang lain. Sebabnya sama, karena sama-sama mendakwahkan tauhid. Ya, maka kita jangan loyo ya, ketika ada celaan, ketika ada cobaan dalam berdakwah, dalam belajar, ya, tidak diridhoi oleh orang-orang, tidak diridhoi oleh keluarga misalnya. Maka jangan loyo. Para rasul, para nabi juga dulu demikian. Lima fi anfusihim min ta'dhimi syirki. Mereka mencela orang yang mendakwahkan tauhid karena mereka mengagungkan kesyirikan. Wa hakadha tajidu man fihi syabahun minhum idza ra'a man yad'u ila tauhid. Demikianlah Anda akan dapati orang-orang zaman sekarang yang mirip dengan mereka, orang-orang musyrikin zaman dahulu. Orang-orang zaman sekarang yang melakukan kesyirikan, kalau mereka melihat orang-orang yang mendakwahkan tauhid, istahza'a bidzalika lima indahu minasyirki. Maka mereka pun akan mencelanya karena mereka memiliki kesyirikan. Kalau Allah Ta'ala firman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut, tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, orang musyrikin sangat cinta kepada sesembahannya. Apakah itu berhala, apakah itu kuburan orang soleh, apakah itu pohon keramat. Ya, mereka cintanya luar biasa. Sama seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diingkari oleh para dai tauhid, ya mereka marah. Mereka mencela, mereka benci.
Memang demikian. Faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullaha fahuwa musyrikun. Maka barang siapa yang mencintai makhluk yang kadar cintanya sama seperti cinta kepada Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Syirik dalam cinta. Ya, termasuk cinta kepada lawan jenis, cinta kepada kekasih, sama-sama yang mengatakan hidupku hanya untukmu. Apapun akan kulakukan untukmu. Wah, ini berarti yang buat Allah apa? Yang untuk Allah apa? Kalau semuanya untuk si wanita ini. Ini bahkan cintanya melebihi cinta kepada Allah ya. Setara saja syirik. Cinta kepada Allah sama dengan cinta kepada si pujaan hati. Kalau setara saja syirik, apalagi kalau lebih besar. Lebih parah lagi kesyirikannya. Wa yajibu al-farqu baina al-hubbi fillahi wa hubbi ma'allahi. Dan perlu dibedakan antara cinta karena Allah wal hubbi ma'allah, dan mencintai sesuatu bersamaan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenarkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada pasangan yang sudah dinikahi, cintanya karena Allah. Kalau dia berbuat maksiat, jadi benci. Kalau dia tambah taat, tambah cinta. Nah, ini namanya cinta karena Allah. Tapi kalau cinta kepada pasangan sama besarnya dengan cinta kepada Allah, ini namanya al-hubbu ma'allah. Ya. Cinta kepada pasangan juga cinta kepada Allah. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْقُبُورَ أَوْثَانًا تَجِدُهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِمَا هُوَ مِنَ التَّوْحِيدِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ. Maka orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai berhala, maka Anda akan dapati mereka suka mencela orang-orang yang mendakwahkan tauhid. وَيُعَظِّمُونَ مَا اتَّخَذُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ. Dan mereka juga mengagungkan apa-apa yang mereka sembah tersebut, baik itu kuburan, ya, baik itu wali, baik itu batu keramat. Mereka mengagungkan itu semua dan mereka anggap sebagai syufa'a, pemberi syafaat. Wa yahlifu ahaduhum al-yamin al-ghamusa kadziban wa la yatajarra'u ay yahlifa bi syaikhihi kadziban. Dan terkadang ada orang di antara mereka yang berbuat kesyirikan tersebut, mereka bersumpah atas nama Allah dengan al-yamin al-ghamus. Sumpah palsu. Ya, kadziban, dengan sumpah yang berdusta. Ya, seperti ketika sedang berjualan. Mas, ini mangganya manis nggak? Demi Allah manis. Nah, bersumpah atas nama Allah, mengatakan mangganya manis, padahal dia nggak tahu manis apa enggak, atau dia tahu itu nggak manis. Makanya sumpah palsu, sumpah dusta. Pakai nyebut nama Allah, berani dia. Tapi la yatajarra'u ay yahlifa bi syaikhihi kadziban. Dia nggak berani untuk bersumpah atas nama syekhnya dengan sumpah yang dusta. Takut kualat. Ya, sumpah atas nama kiainya, sumpah atas nama wali yang diagungkan, dia nggak berani, takut kualat. Kalau sumpah atas nama Allah berani, nggak takut kualat. Menunjukkan apa? Menunjukkan cintanya kepada syekhnya ini jauh lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun min tawa'if muta'addidatin tara ahadahum yara anna istighatsatahu bi syaikhi imma inda qabrihi aw ghairi qabrihi anfa'u lahu. Dan banyak sekali dari kelompok-kelompok yang seperti itu, Anda akan melihat bahwasanya mereka memandang, mereka berpendapat istighatsah yang dilakukan kepada syekhnya, baik di sisi kuburannya atau di tempat yang lain, yang penting nyebut nama syekhnya. Istighatsah itu minta pertolongan di kala genting. Kalau mereka
lagi nyetir, tiba-tiba kecelakaan. Ya, maka nanti yang muncul dari mulutnya itu nama syekhnya. Jadi misalnya Syekh Fulan gitu ya. Ya, seperti orang-orang Syiah ya. Orang Syiah kalau mereka kena musibah ya, tiba-tiba langsung yang disebut tuh ya Husain. Ya Husain. Ya Fatimah. Yang disebut tuh nama sesembahannya. Bukan ya Allah, ya, bukan innalillah, bukan subhanallah, tapi ya Husain ya. Nama walinya, nama kiainya. Nah, ini istighatsah. Mereka memandang itu lebih lebih bermanfaat min ayyadu wallaha fil masjidi inda sahari. Itu lebih bermanfaat daripada berdoa kepada Allah di masjid di waktu sahar, di waktu malam hari. Wa yastazi'u biman ya'dilu an tariqatihi ila tauhidi. Dan mereka mencela orang-orang yang sudah keluar dari tarekatnya, yang bertobat sehingga dia bertauhid. Ya, orang yang tadinya ikut tarekat, yang suka menyembah wali, menyembah syekhnya, kemudian ya'dil, dia keluar dari tarekatnya karena sadar itu keliru dan ingin bertauhid, maka dicela, yastahzi. Wa katsirun minhum yakhribuna al-masajida wa ya'muruna al-masyahida. Ya. Kharaba yakhribu artinya biasanya menghancurkan ya. Ta'attala, khariba. Khariba yakhrabu. Ta'attala, meninggalkan. Jadi bacanya katsir minhum yakhrabuna. Mereka meninggalkan masjid-masjid wa ya'muruna al-masyahid dan memakmurkan masyahid, situs-situs keramat. Ya, masjid enggak diramaikan dengan ibadah, malah kuburan-kuburan, situs-situs keramat ramai. Fahal hadza illa min istighfafihim billahi wa biayatihi wa rasulihi? Maka apa yang seperti ini kalau bukan merupakan perendahan kepada Allah, perendahan kepada ayat-ayat Allah dan juga perendahan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihim lisyirki, dan merupakan bentuk pengagungan mereka kepada kesyirikan. Wa hadza katsirun wuqu'uhu fil kuburiyina al-yauma. Maka ini banyak terjadi pada orang-orang penyembah kuburan di zaman sekarang. Ya, maka dari penjelasan beliau di sini kita lihat yang namanya mengolok-olok agama, yang namanya mencela agama, tidak mesti berupa olok-olokan secara langsung. Ya. Misalnya ngece cara sholat, ya, ngece hadis, ngece ayat Quran, ngece Allah. Kalau ini jelas pengolok-olokan terhadap agama sepertinya jelas. Namun ada juga mengolok-olok agama, merendahkan agama secara tidak langsung. Contohnya tadi, orang-orang yang mendakwahkan tauhid, malah diolok-olok, dibilang radikal, dibilang fanatik. Orang yang melarang syirik, diolok-olok. Dibilang kurang belajar, dibilang bodoh, dibilang kurang banyak piknik, kurang lama ngajinya, macam-macam. Ini juga olok-olokan terhadap agama secara tidak langsung.
Dan juga tadi kata beliau, ketika masjid ditinggalkan, kuburan diramaikan, nah ini juga bentuk olok-olok terhadap agama. Apa maksudnya ini? Masjid rumah Allah kok ditinggalkan? Sepi, tidak banyak ibadah di sana, tidak banyak aktivitas ibadah, malah kuburan yang ramai. Makanya juga bentuk istighfar, bentuk perendahan kepada agama secara tidak langsung. Demikian juga ketika sunnah-sunnah Nabi SAW ditinggalkan. Ajaran-ajaran Nabi, tuntunan-tuntunan Nabi ditinggalkan. Setelah adzan, tuntunan Nabi, sholat qobliyah, atau memperbanyak doa. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Namun mereka malah sholawatan. Malah zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya. Maka ini juga mengolok-olok agama secara tidak langsung. Yang Nabi ajarkan nggak dilakukan, malah mereka bikin-bikin ajaran sendiri. Nah, jadi mengolok-olok agama ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Makanya sampai kita terjerumus ke dalam dua-duanya. Jangan sampai kita mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala atau mengolok-olok Rasulullah SAW, atau mengolok-olok atau mencela atau ngece atau menghina satu saja dari ajaran Islam, nggak boleh secara langsung. Demikian juga nggak boleh secara tidak langsung. Ya, mengolok-olok Allah, Rasulullah dan juga ajaran agama secara tidak langsung. Ya, dengan mencela orang yang melakukannya, menganggap rendah orang yang mengamalkan agama, ya, atau dengan mengagung-agungkan ajaran-ajaran yang keliru, mengagung-agungkan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, demikian yang bisa kita baca dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.